Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, kata Allah, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kata Allah, dan ini memang Allah memanggil manusia, bukan khusus memanggil orang Islam, bukan khusus memanggil orang yang beriman saja, tetapi memanggil semua manusia, makhluk ciptaannya. Kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia semua, i'budu, sembahlah oleh kalian semua, Rabbakumul ladzi khalaqakum, yakni Tuhanmu yang telah menjadikan kamu, walladzina min qablikum, dan telah menjadikan orang-orang sebelum kamu. Dan Allah juga alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa, bumi sebagai hamparan, langit sebagai naungan. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang telah menurunkan hujan, sehingga dengan hujan itu Allah menumbuhkan berbagai macam beragam-ragam tumbuhan dan untuk kita semua. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan pesan Allah juga adalah, janganlah kalian membuat tandingan-tandingan atau menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah, atau menjadikan benda-benda lain, hal-hal lain menjadi tandingan Allah. Artinya pesan ayat yang terakhir tadi itu dua. Jangan menyembah selain Allah, dan jangan juga kita sudah menyembah Allah tetapi menyembah yang lain. Artinya mensekutukan Allah. Di dalam surat Yunus ayat 32, fadzalikumullahu rabbukumul haq. Allah itu adalah Tuhan kamu yang sebenarnya. Dan setelah tersampai kebenaran ini, ba'dal haq, itu tidak ada lain adalah kesesatan. Jadi selain dari kebenaran yang menyatakan bahwa Tuhan manusia, Tuhan seluruh alam ini adalah Allah, itu sesat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya kami mengajak, mari kita memperbaiki peribadatan kita kepada Allah. Ya, kalau makna i'budu ya, itu kan ada yang menafsirkan mengabdi, pengabdian, ibadah. Ada juga yang menafsirkan menyembah. Pokoknya kalau makna secara luas tentu adalah ibadah, mengabdi kepada Allah, sehingga semua aktivitas kita itu hanya diniatkan karena Allah. Tetapi kalau makna menyembah saja, jangan sampai memiliki penafsiran sempit, yakni hanya menyembah atau sembahyang saja selesai. Nah, makanya sebagian besar ulama lebih memilih menafsirkan ibadah, pengabdian secara umum, secara total, sehingga sebagai seorang muslim, pengabdian kita ditujukan hanya semata-mata karena Allah. Tentu saja yang pertama dan utama adalah menyembah itu sendiri. Bentuk pengabdian yang paling utama adalah sholat kita, penyembahan kita, di mana penyembahan umat Islam kepada Allah adalah berupa sholat ini. Dan kita tahu semua bahwa sholat 5 waktu ini hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap muslim maupun muslimah yang sudah akil balik. Laki-laki sudah mimpi basah, pernah mimpi basah 1 kali, itu dianggap sudah akil balik. Atau belum mimpi basah tetapi diperkirakan umur 15 tahun. Perempuan sudah haid, itu sudah dianggap akil balik dan sudah wajib
menjalankan sholat 5 waktu yang sering kita singkat dengan kata Islam, Isya, subuh, luhur atau zuhur, asar, dan maghrib. Nah, ini persoalannya adalah kami juga perlu mengajak, mungkin bagi yang belum sholat sama sekali, misalnya adik-adik kita, karena belum tahu, mari kita upayakan sholat. Karena hati-hati, Rasulullah pernah menyatakan, ikhtilafu bainal muslim wal kafir as-shalah. Yang membedakan orang Islam dan orang kafir itu sembahyang. Makanya terlihat bedanya misalnya di dalam keramaian, kerumunan atau pasar dan sejenisnya, ketika terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang Islam itu tergerak hatinya, oh ya sudah zuhur. Yang imannya tebal, kuat, dia bergerak betul menuju masjid, tempat panggilan itu. Ya lumayan lah kalau sudah tergerak, kemudian oh ya nanti saya sholat di rumah, mungkin ada alasan syariat, celananya kotor ke apa, itu ya ada getaran. Oh ya, alhamdulillah sudah zuhur. Nah tapi kalau orang kafir, ya mungkin pertama tidak mengerti, sama sekali tidak ada gerakan, malah naudzubillah bisa jadi dianggap mengganggu suara azan, berisik, bising, mengganggu pekerjaannya. Nah ketika kita tidak bergerak, kata Rasul, ya akhirnya kita jatuhnya naudzubillah, Pak. Perbedaannya hanya itu. Jadi nanti kita jatuhnya ke ingkar atau kafir. Kemudian yang sudah menjalankan sholat juga perlu perbaiki. Saya harus jujur, Pak. Sholat ini apa ya? Kalau gerakannya gampang, Pak, mudah. Tetapi bagaimana kita bisa sholat khusyuk aja dulu? Itu kan tidak gampang, Pak. Kadang baru Allahu Akbar, kita ingat utang, ingat pekerjaan, ingat istri, ingat anak. Nah makanya kita berusaha bagaimana mengkhusyukkan sholat kita, antara lain memahami makna-makna sholat. Kalau belum terlalu mengerti makna-makna sholat, ketika sholat kita dengarkan suara imam, kalau berjamaah kita ingat dosa-dosa kita. Insya Allah itu juga bisa menimbulkan kekhusyukan. Terus memperbaiki sholat kita juga adalah niat kita. Nah ini kadang-kadang ya saya juga harus jujur lagi. Saya di pondok, Pak, kurang lebih 5-6 tahun ya. Barangkali saya merasa sholat saya untuk Allah itu nanti setelah dewasa, sudah keluar pondok. Karena di pondok ini kadang-kadang kita sholat ya takut sama kiai, atau karena ikuti peraturan pondok. Jadi hanya untuk hal-hal yang itu. Nanti merasa karena Allahnya itu, nanti setelah benar-benar kita sholat dalam kesendirian, misalnya sholat tahajud dimulai, terus dalam berjamaah juga, itu kita berusaha menghilangkan ria atau pujian-pujian, niat-niat yang ingin dipuji oleh orang lain. Dan itu memang perlu dilatih. Sehingga jangan sampai terjadi bagi umat Islam, saudara-saudara kita, ini kan ada yang sampai berpendapat begini. Aduh, saya katanya biar tidak sholat, yang penting berbuat baik sama manusia. Prinsip ini salah, tidak sesuai dengan ajaran Islam, Pak. Yang penting biar tidak sholat, katanya yang penting kita berbuat baik dengan orang lain, dengan tetangga, tidak ada masalah di keluarga. No, tidak. Karena menyembah Allah dalam bentuk sholat ini merupakan fardu ain yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali bagi yang sudah balik tadi. Sehingga itu tetap, karena kita diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, pengabdian ini dua bentuk. Pertama vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama makhluk Allah. Nah tetapi kepada sesama makhluk Allah ini niatnya juga usahakan karena Allah. Itu yang perlu kita pahami supaya dinilai ibadah.
Sebab kalau kita ibadah horizontal untuk sesama manusia tidak karena Allah, bisa kotor niatnya. Ya, antara lain mohon maaf karena caleg kita sodakoh, ibadah itu Pak sodakoh Pak. Tapi karena tidak karena Allah, bisa saja hanya karena ingin mendapatkan suara, dan nanti hasilnya cuma itu, tidak tercatat oleh Allah. Ya, sholat jamaah di masjid, misalnya cowok, ya lihat anaknya Pak Imam cantik, ada maunya, siapa tahu dipuji sama Pak Imam, nanti dijodohkan sama anaknya. Tapi sholatnya kan ibadah itu Pak, tapi hatinya itu salah itu. Nah, ini pernah digambarkan dalam satu kisah. Ada seorang ahli ibadah yang kemudian dijeburkan ke dalam neraka, protes kepada Allah, tetapi Allah ingatkan, coba kau ingat-ingat, waktu kau sholat rajin itu untuk siapa? Ternyata dia sadar, bukan untuk Allah. Karena bukan untuk Allah, tidak tercatat oleh Allah. Untuk itu, marilah kita, Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak-Bapak, kita terus perbaiki sholat kita. Jangan putus asa ketika belum bisa khusyuk. Jangan putus asa ketika kita misalnya, mohon maaf, nah karena ada yang salah niat juga, rajin sholat tapi niatnya supaya rezekinya lancar. Pas rezekinya tidak dapat berhenti sholat juga. Nah ini masalah. Mari kita perbaiki ibadah kita. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini juga bisa mengantarkan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk sholat 5 waktu, sholat sunnah, tarawih, witir, tahajud, rawatib, dan lain sebagainya. Itu juga mendukung kedekatan kita kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.